Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan budayanya, mulai dari rumah adat, tarian, lagu, alat musik, hingga tradisi daerah. Tak heran jika banyak sekali wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri yang berkunjung ke suatu daerah yang memiliki nilai budaya tinggi. Salah satu budaya Indonesia yang menarik untuk dibahas adalah tradisi daerah. Tradisi daerah memang merupakan sebuah ikon suatu suku atau penduduk masyarakat yang dapat menarik perhatian publik, apalagi jika tradisi daerah tersebut cukup ekstrim. Ada ritual paling mengerikan yang terjadi di suku pedalaman Indonesia. Mari saling menerima. Beberapa ritual yang dilaksanakan di suku-suku tersebut ada yang sangat mengerikan untuk kita yang hidup di dunia modern. Indonesia bakal menyajikan daftar ritual suku paling ekstrim dan mengerikan di Indonesia. Mulai dari potong jari, penggal kepala, kanibalisme hingga mayat berjalan. Berikut adalah ulasan tentang ritual paling mengerikan di Indonesia. Kanibalisme, Papua Nugini. Terdapat sebuah suku tertentu yang sering melakukan perbuatan mengerikan tersebut di hutan pedalaman. Tercatat beberapa tahun yang lalu, ada sebuah laporan yang memperlihatkan praktik kanibalisme oleh suku Korowai di Papua Nugini. Ritual mengerikan tersebut hanya dilakukan kepada orang yang sudah melanggar adat dan hukum. Suku Korowai juga ditemukan keberadaannya sekitar 30 tahun lalu di pedalaman hutan Papua, Indonesia. Mereka terbiasa hidup di rumah-rumah pohon atau biasa disebut rumah tinggi. Tradisi Ngayau, Kalimantan. Ritual yang tidak kalah mengerikan juga bisa ditemui di Pulau Kalimantan, yaitu Kayau Atai Ngayau. Ngayau sendiri merupakan ritual pemenggalan kepala pihak musuh yang juga dianggap sebagai salah satu bagian dari upacara inisiasi untuk meningkatkan status seseorang. Menurut bahasa Dayak, Kayau adalah seorang musuh. Sehingga ngayau artinya adalah memburu kepala musuh. Kepala-kepala tersebut umumnya akan dikeringkan atau bisa juga diawetkan untuk menjaga mereka dari mara bahaya. Namun karena meresahkan, pada masa penjajahan Belanda ke Indonesia sekitar tahun 1872, ritual ini sepakat untuk dihentikan. Tradisi memotong jari dari suku Dani Papua. Suku Dani adalah salah satu suku di bagian timur Indonesia yang mempunyai tradisi cukup mengerikan. Jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, suku ini akan memotong jari mereka sebagai bentuk rasa duka dan sebagai upaya untuk mencegah malapetaka tidak terjadi kembali dalam keluarga yang berduka. Menurut kepercayaan suku Dani, jari mempunyai arti yang cukup penting. Mereka menganggap bahwa jari tangan adalah simbol dari kerukunan, ketekunan, dan kesatuan manusia dalam bekerja. Itulah mengapa jari menjadi bagian tubuh yang sesuai untuk menggambarkan kehilangan dalam kesatuan keluarga. Alat yang biasa dipakai untuk memotong jari umumnya memakai kapak atau parang. Ada juga yang menggigit ruas jari sampai putus. Saat ini, suku Dani sudah mulai meninggalkan ritual tersebut karena masyarakatnya sudah mulai mengenal Tuhan dan agama. Saat ini,
Hanya tinggal sejumlah orang yang jarinya terpotong karena melakukan tradisi tersebut di masa lalu. Tradisi mayat berjalan di Tanah Toraja. Tentunya sudah banyak orang yang mengenal dengan tradisi yang dilakukan di Tanah Toraja, Sulawesi. Tradisi MA Nenek ini melibatkan mayat manusia. Awalnya mayat tersebut telah dikuburkan dan pada acara tersebut mayat tersebut akan digali kembali kemudian angkat, didoakan, dibersihkan, dipakaikan baju, kemudian diarak keliling kampung. Setelah acara ini selesai, mayat tersebut akan dikembalikan ke dalam peti mati dan ritual ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali pada bulan Agustus. Bahkan, tradisi yang satu ini kabarnya sang mayat dapat berdiri tegak sampai bisa berjalan sendiri. Ritual suku Naulu, Maluku. Ritual paling mengerikan berikutnya berasal dari suku Naulu, Maluku yang mempersembahkan kepala manusia karena diyakini bisa menjaga rumah adat milik mereka. Lebih mengerikan lagi, tradisi awal ini memiliki tujuan untuk mempersembahkan kepala manusia sebagai mas kawin saat seorang pria ingin meminang seorang istri. Selain itu, ritual memenggal kepala ini merupakan tanda seorang pria telah dewasa. Ketika pria sudah dewasa, dia diwajibkan untuk mengenakan ikat kepala merah. Namun, untuk memperoleh ikat kepala tersebut tidak dapat dibeli di toko, mereka perlu terlebih dahulu memenggal kepala seseorang. Lantaran bertentangan dengan hukum Indonesia, ritual ini akhirnya dihentikan. Ada yang menyebut tradisi ini berakhir sejak 1900-an, tapi ada pula yang mengatakan tradisi mengerikan itu masih ada di tahun 1940-an. Disebutkan pernah ada temuan mayat tanpa kepala pada tahun 2005. Diduga masih terkait ritual adat mengerikan ini. Perang Pandan, Bali. Tradisi yang satu ini memakai seikat daun pandan. Meski terdengar tidak mengerikan, tapi ternyata daun pandan ini diberikan duri yang dapat melukai lawan mainnya. Dalam tradisi tersebut, masing-masing peserta harus saling menyerang dan memukul punggung lawan dengan memakai daun pandan berduri. Ritual ini adalah bentuk penghormatan kepada Dewa Indra atau yang disebut sebagai Dewa Perang. Bagaimana menurut kalian? Sejatine nang ati sira isih ana sarep. Babagan iki ora angel yen kabeh mau gelem belajar. Ana kidung ing kadang mati namung tuwa ing kawasanira nganakaken proklamasi Bang
bangsa Indonesia, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Anda ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan